Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bu Yani. Nama saya adalah Berliandi Susanto. Pada hari ini saya bersama dengan kelompok saya, yaitu Aldo, Fabian, Matthew, dan juga Andreas, akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai hasil penelitian kami tentang CV Revariski. Perusahaan yang kali ini kami teliti, kami ambil ini adalah CV Revariski, yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi alas kaki, di mana mereka itu memproduksi eh, barang-barang seperti sepatu, sandal, dan barang-barang lainnya yang berhubungan dengan alas kaki. CV Revarski ini sendiri, pada perusahaan ini terdapat 4 stasiun kerja, yaitu ada sewing room, ada sole dan install room, ada finishing, dan ada packaging. Sewing room ini adalah stasiun menjahit, di mana eh, bahan mentah seperti upper itu akan dijahit pada sole. Kemudian sole dan install room itu adalah stasiun kerja di mana para pekerjanya itu eh, menyatukan sole dan insole yang tadi sudah dijahit dengan upper. Kemudian finishing itu adalah stasiun kerja di mana para pekerja itu menginspek atau memeriksa di mana apakah ada kecacatan pada barang atau tidak. Dan packaging. Packaging ini seperti namanya, stasiun kerja di mana barang yang sudah jadi itu kemudian dibungkus supaya untuk siap dikirimkan kepada klien. Nah, pada stasiun kerja ini di setiap stasiun kerja itu ditempatkan 2 orang pekerja. Kecuali pada stasiun finishing di mana ditempatkan 3 orang pekerja. Maka dari itu total tenaga kerja yang ada pada perusahaan ini adalah 9 orang. Kemudian untuk mesin produksi dan tenaga kerja, seperti yang tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat 4 stasiun kerja dan 9 orang tenaga kerja. Nah, pada perusahaan ini, pabrik ini tuh memiliki mesin yang membantu dalam proses produksi barang jadi, yaitu adalah mesin oven, mesin press, dan juga mesin jahit. Mesin oven ini berfungsi untuk memanaskan sepatu atau sandal agar perekatnya itu mengeras lebih cepat. Kemudian mesin jahit itu digunakan untuk menjahit bagian upper dan bagian sole dan insole-nya. Kemudian mesin press ini dia berfungsi untuk merekatkan sole dan insole supaya tidak mudah copot. Sekarang saya akan membahas perencanaan pengadaan bahan mentah di CV Revariski. Nah, untuk jadwal pemesanan barang mentah dilakukan dalam waktu 2-3 hari sebelum produksi sepatu sandal. Pemesanan juga dilakukan pada saat ada pemesanan produksi dari klien. Selanjutnya, untuk pengiriman bahan baku, jika terdapat bahan baku yang kurang, maka perusahaan akan langsung menghubungi supplier. Nah, supplier ini juga terletak dekat dengan pabrik, sehingga waktu eh, tidak memerlukan waktu yang lama dalam menunggu bahan baku. Dan yang juga jumlah pesanan rata-rata di CV Rizky 900 piece dari setiap bahan baku dipesan. Dan bahan baku yang dipesan ada kain, insole, gabus pada upper, dan juga outsole. Oke, lalu untuk perencanaan produksi sendiri itu ada dua, yaitu dari lot sizing dan lead time. Untuk CV Revariski dari lot sizingnya itu sesuai dari permintaan klien. Jadi pemesanan yang dilakukan itu lot for lot. Dan ini untuk menghindari terjadi kelebihan pesanan bahan baku dan kelebihan biaya produksi. Lalu selanjutnya adalah lead time, di mana CV Revariski melakukan pemesanan sekitar 2 atau 3 hari untuk bahan mentahnya. Jadi untuk lead time pemesanannya itu sekitar 3 hari. Begitu. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan sebelumnya, didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, tidak mengganggu jadwal produksi. Maksud dari tidak mengganggu jadwal produksi di sini adalah dengan memastikan agar jadwal produksi yang telah dibuat oleh CV Sevariski itu tidak terganggu dari kesalahan supplier, yaitu dalam keterlambatan mengirim material dan lain-lain. Kesimpulan yang kedua, yaitu model perancangan dan pengendalian produksi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan CV Sevariski. Di sini, perusahaan CV Sevariski menggunakan lot sizing dengan metode lot to lot untuk meminimasi biaya penyimpanan per unit. Keuntungan yang dihasilkan dari metode ini adalah efisien pada kelebihan persediaan
dan biaya penyimpanan yang dapat diminimasi sehingga lebih optimal. Dan kesimpulan yang ketiga adalah solusi untuk perusahaan. Di sini kami menyarankan solusinya adalah dengan memilih supplier yang andal dan dapat bekerja sama dengan baik pada perusahaan agar model perancangan dan pengendalian produksi dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan dari kesalahan yang diciptakan oleh supplier itu sendiri. Mungkin hanya itu aja beberapa kesimpulan yang didapatkan. Terima kasih. Selanjutnya pada bagian saran. Kami mendapati 3 saran yang dapat dilakukan oleh perusahaan CV Revariski. Yang pertama, memilih serta bekerja sama dengan pemasok terpercaya. Nah, CV Revariski ini harus memilih dan bekerja sama dengan pemasok terpercaya untuk memastikan kelancaran pengiriman material. Jadi, langkah ini penting untuk menghindari keterlambatan yang dapat menghambat proses produksi dan operasional perusahaan. Lalu yang kedua, model perencanaan dan pengendalian produk yang baru. Nah, perusahaan CV Revariski perlu menerapkan model perencanaan dan pengendalian produk yang baru. Ini untuk meningkatkan keberagaman produk dan mengoptimalkan proses produksi. Dengan perubahan ini, perusahaan dapat lebih efektif dalam memenuhi permintaan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, yang terakhir, yang ketiga, memastikan persediaan material yang memadai. Di sini, perusahaan CV Revariski harus memastikan persediaan material yang memadai untuk produksi selanjutnya, guna mencegah keterlambatan pengiriman dari pemasok yang dapat mengganggu jadwal produksi. Nah, dengan demikian, mereka dapat menjaga kelancaran proses produksi dan memenuhi tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tadi itu merupakan bagian terakhir dari presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang sulit dimengerti. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan secara langsung. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.